Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Fifa Yuliani dari Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember dengan NIM 2019-1050-1024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan tools dasar software pemetaan yang ada pada ArcGIS, khususnya pada ArcMap dan juga ArcCatalog. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ArcGIS. ArcGIS ialah software pemetaan berbasis Geographic Information System yang dikembangkan oleh Esri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tools yang ada pada ArcCatalog. ArcCatalog sendiri ialah bagian dari ArcGIS yang digunakan untuk menjelajah, mengatur, membagi, dan menyimpan data-data GIS. Secara sederhana, fungsi dari ArcCatalog sendiri ialah untuk memanajemen data, serta untuk mengetahui lokasi penyimpanan data. Oke, selanjutnya saya akan membuka aplikasinya. Ini merupakan tampilan awal pada ArcCatalog. Pada ArcCatalog sendiri terdapat struktur folder yang biasa disebut dengan catalog tree. Pada catalog tree sendiri terdiri dari folder connection, toolbox, database servers, database connection, GIS servers, my hot service, dan juga ready to use service. Pada folder connection ini digunakan untuk mengkonekkan data atau menghubungkan data yang sudah kita punya yang ada pada desktop kita. Yang nantinya akan terhubung juga pada konten. Saya akan coba mengklik administrasi desa. Untuk melihat data yang kita pilih, kita dapat menggunakan tools preview. Pada bagian bawah preview terdiri dari dua opsi, yaitu geografi dan juga tabel. Untuk opsi yang geografi akan muncul tampilan data vektor berupa poligon seperti ini. Untuk opsi yang kedua yaitu ada tabel. Pada opsi ini akan ditampilkan data dalam bentuk tabel. Untuk tools yang description ini digunakan untuk menampilkan keterangan atau deskripsi details tentang data yang kita tampilkan tadi, termasuk juga sistem koordinatnya. Sekian penjelasan saya mengenai tools yang ada pada ArcCatalog. Selanjutnya kita akan beralih pada ArcMap. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tools yang terdapat pada ArcMap. ArcMap sendiri merupakan program utama pada ArcGIS yang digunakan untuk membuat data, menampilkan data, editing data, serta analisis dan proses layout data spasial. Selanjutnya ini merupakan komponen yang terdapat pada ArcMap, yaitu ada table of content, toolbox, toolbar, dan juga map area. Untuk lebih jelasnya lagi, kita buka ArcMap-nya. Nah, ini merupakan tampilan awal pada ArcMap. Di sini kita dapat mengklik OK
atau cancel ataupun close. Seperti penjelasan sebelumnya, pada ArchMap di sini ada komponen berupa data lembar kerja atau yang biasa kita sebut dengan map area. Map area di sini merupakan area untuk memperlihatkan data spasial yang ada. Selanjutnya di sini ada table of contents, di mana table of contents di sini merupakan list atau daftar isi data yang terdapat dalam map area. Selanjutnya di sini ada katalog. Katalog di sini sama seperti sebelumnya, yang fungsinya untuk memanajemen data atau mengkoneksikan data yang kita punya ke ArchMap. Dan selanjutnya di sini ada output toolbox. Nah, pada toolbox di sini merupakan kumpulan alat bantu yang disediakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu. Selanjutnya, komponen yang terakhir yaitu ada toolbar, di mana toolbar di sini merupakan kumpulan tools-tools yang ada pada ArchMap yang diletakkan pada bar. Toolbar di sini dapat ditampilkan ataupun tidak ditampilkan, yaitu dengan cara mengklik kanan pada spot atau area kosong. Maka akan tampil seperti ini. Misalkan kita akan menghilangkan atau menyembunyikan tools effect, maka tools effect akan disembunyikan di dalam toolbar. Selanjutnya, jika kita ingin memanggilnya kembali, kita dapat melakukan cara yang sebelumnya, yaitu mengklik kanan pada spot atau area kosong, lalu kita klik kembali tools effect. Maka tools effect akan kembali ditampilkan pada toolbar. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk memanggil data. Cara untuk memanggil data di sini ada dua, yaitu dengan tools add data ataupun dengan katalog. Nah, di sini sudah ada data-data yang terhubung pada ArchMap. Data-data ini saya download di Indonesia Geospatial Portal. Untuk yang belum mempunyai data SHP, kita dapat mendownloadnya terlebih dahulu pada Indonesia Geospatial Portal. Tampilan utama pada Indonesia Geospatial Portal seperti ini, di mana terdapat menu ganda, syarat dan ketentuan, INAH Geospasial, download, konten, cookie, event, dan juga statistik. Untuk mendownload data SHP, kita dapat mengklik menu download, kemudian peta per wilayah. Lalu, setelah mendownload data SHP, kita hubungkan dengan ArchCatalog untuk dimasukkan ke ArchMap. Misalkan saya akan add data administrasi desa, lalu kita add. Maka
Data SHP yang telah kita panggil tadi akan ditampilkan pada bagian View Map Area dan juga data pada layers di Table of Contents. Peta di sini dapat kita perbesar ataupun perkecil dengan menggunakan tools-tools yang terdapat pada ArchMap, yaitu tools zoom in untuk memperbesar peta, yaitu dengan cara memblok pada petanya seperti ini. Lalu menggunakan tools zoom out untuk memperkecil petanya, yaitu dengan cara membloknya seperti ini. Kemudian di sini ada tools full extent, yaitu untuk memperlihatkan peta secara keseluruhan. Selanjutnya, di sini juga terdapat tools identify, di mana tools ini digunakan untuk menampilkan informasi pada kawasan yang dipilih. Jika kita telah mengklik tools ini, maka pada samping kursor akan terlihat huruf I. Kemudian kita pilih daerah yang akan ditampilkan informasinya. Maka akan muncul informasi seperti ini pada daerah yang kita pilih. Selanjutnya, kita juga dapat mengubah warna pada petanya tersebut, yaitu dengan cara mengklik ini pada Table of Contents, lalu pilih warna yang kita inginkan, kemudian kita OK. Kita juga dapat mengubah warna setiap kawasannya berbeda, yaitu dengan cara klik kanan, lalu kita pilih Open Attribute Table terlebih dahulu untuk mengetahui kode nama-nama kecamatan. Yaitu di sini pada nama-nama kecamatan menggunakan kode Namo BJ. Kemudian kita klik kanan lagi, lalu pilih Properties, lalu kita pilih menu Symbology, kemudian kita klik yang Categories. Pada value file di sini kita pilih Namo BJ, kode yang tadi. Kemudian kita add all values. Nah, di sini akan muncul nama-nama kecamatan yang tadi ada di tabel tersebut. Di sini kita dapat mengubah warnanya dengan mengklik 2 kali pada bagian kawasannya, ataupun kita dapat memilih warna di bagian color ramp. Misalkan kita pilih warnanya ini. Kemudian jika telah selesai, kita klik Apply, lalu OK. Maka tampilan petanya akan berubah seperti ini. Warna setiap kawasannya berbeda. Kita juga dapat menampilkan nama-nama setiap kawasannya, yaitu dengan cara mengklik kanan lagi, kemudian pilih Properties. Lalu pada menu di sini kita pilih Labels. Nah, pada labels di sini kita dapat mengatur fontnya juga ukuran tulisannya. Sebelum itu, kita ubah terlebih dahulu label filenya menjadi Namo BJ. Setelah selesai, kita checklist pada bagian label features in this layer. Kemudian kita klik Apply, lalu OK. Maka akan muncul nama-nama setiap kecamatannya. Nah, peta di sini merupakan data vektor yang berbentuk poligon atau features polygon. Nah, pada data vektor terdapat 3 features, yaitu features polygon, features line, dan juga feature point.
Pada Futures Polygon di sini digunakan untuk memperlihatkan suatu feature yang memiliki luas, misalnya batas suatu negara, land system, atau batas-batas kawasan lainnya. Kemudian futures lainnya, kita dapat add data terlebih dahulu. Nah, untuk simbol yang seperti ini merupakan futures line. Misalkan kita pilih future sungai, lalu kita add, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Futures line di sini digunakan untuk menggambarkan suatu hal yang memiliki jalur dan panjang, yaitu garis kontur, jaringan jalan, atau sungai seperti ini, dan lain sebagainya. Lalu futures yang terakhir yaitu futures point. Untuk futures point simbolnya seperti ini. Misalkan kita akan pilih gen listrik, kemudian kita add. Future pointnya tidak terlihat ya. Kita dapat mengubah poinnya di sini. Lalu kita pilih ini misalnya. Kita klik OK. Future point di sini digunakan untuk merepresentasikan permukaan bumi yang ukuran sebuah garis atau poligonnya dinilai terlalu kecil. Misalnya telepon umum, dan listrik seperti ini, bangunan, ataupun lokasi seperti alamat suatu tempat, koordinat GPS, dan juga puncak gunung. Sekian penjelasan tools mengenai ArcMap. Selanjutnya, pada ArcGIS sendiri juga terdapat ArcScene dan juga ArcGlobe, di mana ArcScene ialah viewer 3 dimensi yang cocok untuk menghasilkan pandangan dengan perspektif yang memungkinkan untuk melakukan navigasi ataupun interaksi dengan fitur 3D dan data raster. Selanjutnya, ArcGlobe sendiri ialah bagian dari ekstensi ArcGIS 3D Analyst. ArcGlobe sendiri dirancang untuk digunakan pada dataset yang sangat besar dan memungkinkan untuk visualisasi yang mulus untuk data raster dan fitur peta lainnya. Tampilan ArcGlobe ini seperti Google Earth, yang mana memiliki fungsi sebagai tampilan datum permukaan bumi dengan menggunakan citra satelit. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.